pada dasarnya itu kan kreativitas itu mencarikan solusi gitu. Jadi kawan akrabnya kreativitas itu adalah mau terpapar masalah. Gitu. Oke, tunggu Pak, menarik Pak. Ini bentar Pak, ini kreatif untuk mencari solusi Pak. Ya. Berarti dunia kreatif itu tidak terlepas dengan kehidupan juga ya Pak? Oh pasti. Wow, itu perlu empati tinggi. Anak itu dilihat satu persatu. Jadi bukan cuma keberhasilan kita mentransfer ilmu, tapi mendampingi mereka loh. Bukan cuma nilai loh yang kita lihat. Hari ini kita di Binus Bercerita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, tokoh dan juga penggerak di dunia kreatif. 16 tahun, tidak main-main, beliau berkecimpung di dunia kreatif. Dan beliau juga baru-baru ini mendapatkan award, the Community Service Award yang diberikan oleh Binus di 40 tahun Binus. Siapa dia? Bapak Agung Kunchara. Apa kabar Pak Agung? Baik. Terima kasih diundang di acara Binus Punya Cerita. Luar biasa ini Pak Haris. Terima kasih kesempatannya. Untung Pak Agung jawabnya baik Pak. Gimana? Enggak jawabnya sehat Pak. Oh sehat juga Pak. Oh sehat juga ya. Karena kalau dulu Pak kalau ditanya gitu ya, apa kabar, sehat gitu ya, ya hanya sekedar basa-basi ya Pak ya. Tapi sekarang benar-benar keadaannya. Saya barusan dengar juga Pak. Oh gitu ya. Sekarang benar-benar keadaannya harus sehat atau enggak ya Pak ya. Kalau dulu kan kita basa-basi ya. Sehat itu gitu ya. Sehat itu esensial dan mahal. Kita seperti diajarkan ulang bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan ya yang terdekat dulu deh gitu. Supaya kita balik ke yang esensial, balik yang inti gitu ya. Kesehatan penting, perhatian, tanggung jawab kepada yang ada di sekitar kita dulu lah gitu. Baru bisa meluas ke yang ada di luar diri kita. Itu luar biasa kalau sudah sampai bisa. Sepakat sekali ya. Yang benar-benar menjadi transformasi dalam diri kita tentang arti sehat itu sendiri ya Pak ya. Pak Agung, saya mau ngobrol nih ya. Saya nggak interview Bapak, tapi hari ini mau ngobrol banyak hal yang saya ingin obrolkan tentang dunia kreatif. Bagaimana apakah perubahan dunia kreatif ini dengan kondisi sekarang juga merubah pemetaan tentang dunia kreatif itu sendiri. Apalagi Bapak seperti tahu sendiri kalau kita bicara di mahasiswa atau anak-anak sekalipun gitu ya, apakah mereka juga melihat bahwa dunia kreatif ini tetap menjadi pilihan mereka, atau bahkan sekarang kalau ditanya lu mau jadi apa gitu ya, gue mau jadi konten kreator gitu ya Pak ya, gue mau jadi YouTuber, gue mau jadi influencer. Nah yang pada akhirnya apakah itu akan bias atau bagaimana, apakah itu menjadi dunia kreatif sendiri Pak? Menurut Bapak nih ya, sebelum kita masuk lebih dalam, bagaimana Bapak melihat fenomena ini Pak? Iya, ini transformasi teknologi ya terutama ya. Itu kan terus menerus nih, continuous improvement. Jadi penemuan-penemuan baru, lalu semua hal itu sebetulnya bisa disikapi dengan sebagai challenge atau dilema gitu ya. Jadi gini, dulu kreatif itu semacam ada sekelompok orang-orang yang bekerja di studio gitu ya. Batasannya gitu, orang-orang yang nyentrik gitu ya. Tapi enggak, sekarang teknologi itu membuat semuanya shifting, bergerak, berubah pola. Nah, ini banyak sekali ditemukan melalui kalau saya di bidang desain atau art ya, riset for art. Yang melakukan riset bukan orang seni, tapi orang teknologi. Tetapi hasilnya itu memanjakan orang desain dan orang seni. Oh gitu Pak? Iya, jadi fasilitas teknologi itu memanjakan sekali. Bahkan
tidak hanya untuk orang seni dan orang-orang yang berprofesi sebagai seniman atau desainer, bahkan ke publik umum. Tunggu Pak, menarik Pak. Ini bahwa transformasi itu bukan sebenarnya lahir dari orang kreatif atau orang seninya sendiri ya Pak ya? Betul. Jadi itu dirasakan ya Pak ya sebenarnya? Sekali. Jadi Big Data ini mencatat bahwa hal-hal yang dilakukan orang berulang-ulang itu potensial untuk ditemukan cara barunya melalui gitu. Jadi kalau orang seni, dia tidak terlalu, dia melakukan riset juga, riset untuk peluang seninya. Itu namanya riset through art atau riset by art. Gitu. Tetapi orang teknologi, dia melakukan riset for art, yang nanti hasilnya adalah menemukan lampu yang untuk sorot karya dipamerkan jadi lebih keren, menemukan teknologi apa yang ada di dalam iPad kita sehingga membuat yang tadinya hanya bisa dilakukan di desktop sekarang bisa mobile. Aplikasi-aplikasi di handphone, wah itu luar biasa. Dan outputnya bisa setara dengan, ya bayangkan kalau kita bikin video 4K sudah bisa dilakukan di dalam handphone kan. Betul. Waduh, ini jangan sampai kalau dalam bahasa saya begini, lakukan seperti anak-anak gitu. Terjun langsung aja, jangan terpaku pada tools-tools lama, gitu ya. Kalau enggak Anda tertinggal dengan anak-anak generasi baru. Artinya katanya nyebur dulu ya Pak ya? Iya, nyebur dulu. Jump in. Ya. Setelah itu Anda langsung bisa melakukan. Oh oke. Ya, coba bayangkan ya, Pak Aris mungkin punya putra atau putri ya, yang berapa gitu. Itu kita tidak ajarin gadget ke mereka, tapi mereka fluent ya. Oh iya betul Pak, betul. Karena mereka, coba bayangin, usia berapa bulan gitu ya, belum sampai 1 tahun, sliding panel itu udah bisa. Betul Pak, betul sekali. Saya belajar dari mana gitu, nggak ada yang ngajarin dia. Oh ternyata ada dia begitu cepat menangkap di dalam situasi yang ada, apalagi pemanfaatan teknologi yang dimaksud misalnya apa gadget atau smartphone atau apapun yang ada di depannya, dan dia belajar justru dari situ, sedangkan orang tuanya mungkin kerja dan sebagainya mungkin nggak ada waktu untuk belajar seperti itu. Sampai akhirnya orang tuanya Pak kaget sendiri ya Pak ya. Orang tua belajar pakai tutorial Pak, mereka just jump, masuk aja lompat terjun, langsung pakai, langsung bisa. Ya, artinya Pak gini, apakah kalau dulu kita melihat gitu, apalagi saya gitu ya, teman-teman saya juga orang kreatif, kayaknya sangat-sangat ini sekali Pak, dalam arti gini, bukan tertutup sih, ya idealis lah gitu ya, idealis bahwa desain itu begini atau dia melakukan kegiatan yang sifatnya seni itu seperti itu dan orang lain tidak tidak boleh mengganggu dalam tanda kutip gitu ya, that's the idealis gitu. Nah sekarang ini masih nggak sih Pak? Artinya kan bukan mengganggu ya, artinya yang akhirnya dia membuka tadi Bapak bilang bahwa teknologi akhirnya kena ke seni juga, lalu behavior orang yang mungkin perubahan-perubahan orang juga akhirnya kena ke seni juga. Nah apakah sekarang orang seni ini lebih terbuka Pak? Ya, mestinya harus ya. Karena begini ya, tadi saya belum selesai. Tadi teknologi itu meliberit segala hal, bukan hanya seni ya. Pelakunya bukan hanya profesional saja. Jadi yang menarik adalah justru misalkan di area seni. Dulu kita belajar dari tokoh-tokoh yang paling topnya gitu. Jadi di era itu ada anak tangga. Anda akan sampai di anak tangga tertentu kalau Anda sudah sampai galeri. Kita kagum sama orang-orang yang hebat itu. Sekarang teknologi bersamaan dengan kita belajar day to day, orang bisa kagum pada saat prosesnya. Ya. Anak yang baru belajar aja dengan dia posting rutin gitu ya, itu banyak followernya yang ikut belajar dengan dia. Jadi bukan hasil akhirnya, prosesnya sendiri sudah menarik. Apa yang terjadi? Akhirnya, siapakah desainer? Siapakah artis? Kalau everybody can do dengan teknologi.
Nah, tadi ditanya ulang gitu, apakah masih ada idealis? Apakah masih ada purpose tertentu gitu ya? Ya, selalu kita yang di area itu harus merumuskan ulang lagi gitu. Apa yang disebut idealis, apa yang disebut profesional gitu. Kalau saya membahasakan gini, beberapa tahun lalu itu sekitar 5 tahun lalu itu booming software-software yang diaplikasikan di handphone. Penguasanya bukan brand-brand besar yang menguasai dunia, tapi anak-anak muda yang menemukan teknologi yang semacam itu. Justru lebih di advance lagi karena melibatkan pengguna, gitu, publik. Jadi software-software baru ini dia sangat update, ya, karena semua cloud, terus semua orang menyumbangkan template gitu istilahnya. Maka kita akan dapat tren yang terbaru di aplikasi itu. Kita pakai aja, tiba-tiba kita kayak sudah ngikutin zaman sekarang gitu. Itu kan ngeri itu. Ya, betul Pak, betul. Jadi betul. Itu yang harus kita sikapi ya dalam pendidikan, dalam apa segala macam. Kita nggak bisa lagi kaku, terus textbook yang dulu gitu ya, nggak bisa. Justru saya kalau dalam mengajar tuh belajar dari anak-anak baru, karena usia dia itu otentik. Dia melakukan apapun itu sejaman dengan zamannya. Kalau saya melakukan sesuatu, itu beradaptasi dengan zaman yang sedang jalan. Kalau mereka otomatis sejaman dengan zamannya. Itu anehnya ya. Jadi belajar. Luar biasa ya Pak. Tadi menarik tentang definisi ya. Jadi akhirnya desain yang zaman dulu saya pelajari itu berkaitan dengan estetika, komposisi gitu ya. Apakah masih relevan? Barangkali masih relevan sebagai dasar. Tapi desain sudah harus mengarah, atau seni sudah harus mengarah kepada komunitasnya. Untuk apa dia bisa berperan? Kalau enggak, dia cuma urusan antara personal dan karya seninya. Idealis masa lalu mungkin hal seperti itu bisa karena semua belum terbuka. Akhirnya dia ditemukan oleh media-media tertentu, link-link tertentu. Tapi sekarang kita nggak usah menunggu link-link itu, lakukan aja gitu. Teknologi memungkinkan kita untuk menyebar, untuk tersebar, untuk disebar. Gitu. Segala hal yang kontennya bagus, ada manfaatnya kepada komunitas. Sekarang komunitas fraktal sekali, pecah menjadi kecil-kecil dan lihat gitu ya. Mereka dikelompokkan pada grup-grup yang memiliki kesamaan dan gairah gitu ya, gairah. Jadi muncul anak-anak muda baru, expert di bidang tertentu, gitu ya. Jangan kaget itu. Dan kadang-kadang mereka tidak menggunakan hal-hal yang super canggih, tapi bisa loh melampaui yang canggih-canggih juga. Dan jauh dari teori, Pak. Itu dia. Teori hanya dasarnya saja. Oke. Teori hanya ada teori dasar. Jadi sebetulnya kalau dibalikin ke dasar, itu sebetulnya sama. Cuman penerapannya, konteksnya, itu yang membuat kita beda. Oke, sepakat Pak. Kalau itu sepakat. Ya, Pak, 16 tahun Pak, Bapak mengamati dunia kreatif ya. Dan ya mungkin perubahannya sekarang ini sudah dramatis sekali gitu ya. Bahkan juga tidak ada ruang lagi membedakan bahwa orang seni, orang teknologi justru ngeblend, dan disitulah terjadi sesuatu yang baru atau mungkin bukan paradigma baru ya, atau hal baru atau dunia kreatif baru kali ya Pak ya. Bapak melihat itu Pak? Ya pasti, sangat. Jadi justru karena saya ada di dalamnya, melakukan, artinya yaitu tadi riset by art ya, doing art gitu ya. Kan di sana juga saya bergaul dengan community-nya. Pasti pandangan banyak. Ada yang masih ya dalam bahasa
sekarang itu old school, new school gitu tuh biasa, ada wacana seperti itu biasa. Kolonial, milenial ya Pak? Milenial biasa. Oke. Kita lupa loh, murid saya itu udah mulai generasi Z loh, bukan lagi milenial. Betul Pak, betul, Iya, kan? betul. Jarak usia dengan saya itu berlipat berapa generasi, berapa milenial itu ya. Jadi kalau kita nggak belajar tentang hal baru, itu pilihan, menurut saya pilihan. Jadi siapa yang akan bisa mengendari laju ombak, siapa akan tetap jadi karang, dan barangkali tenggelam, ya itu pilihan. Gitu. Pak, nggak bosan Pak 16 tahun di dunia kreatif Pak? Ya itu sebetulnya kreativitas itu cuma hanya cara ya. Cara berpikir, cara pandang gitu ya. Karena kemampuan yang saya punya itu dan terus dilatih mulai dari kecil gitu ya. Belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan seni dan creativity. Pada dasarnya itu kan creativity itu mencarikan solusi gitu. Jadi kawan akrabnya kreativitas itu adalah mau terpapar masalah. Gitu. Oke, tunggu Pak, menarik Pak. Ini bentar Pak, ini kreatif untuk mencari solusi Pak. Ya. Berarti dunia kreatif itu tidak terlepas dengan kehidupan juga ya Pak? Oh pasti. Bahwa gini, ada seni yang tidak dipahami banyak publik. Bukan berarti dia tidak kontekstual dan tidak hanya karena kurang populis gitu. Tapi dia menyertakan di dalamnya itu kadang-kadang gagasan-gagasan inspiratif yang mungkin manfaatnya adalah orang dipaksa sedikit diam dan merenung. Ada value-nya dari creativity itu macam-macam. Ada value function, ada value kemudahan, ada value itu tadi temuan barunya yang ditawarkan itu berupa perenungan. Ada juga. Itu semua penting kan. Value itu kan. Siapa yang mendrive Pak? Seninya sendiri atau kehidupannya sendiri Pak? Campur ya ini. Atau yang merubah siapa nih? Akhirnya seni itu bertransformasi atau juga ada apa istilahnya, ada levelnya gitu yang akhirnya sekarang tuh begini seni gitu. Apakah memang didorong dengan tadi pemecahan setiap solusi atau enggak juga bagaimana mengikuti kehidupan sehingga seninya juga berubah gitu Pak? Mana yang mendrive itu? Ya, seni tidak berdialektika di ruang kosong. Apalagi itu tergantung individual personal yang dijalani. Oke. Nah, kalau kita sudah mulai memahami konteksnya bahwa shifting ini terjadi terus-menerus gitu ya. Teknologi media kita nggak bisa hindarkan, kita nggak bisa ignore, nggak peduli gitu, nggak bisa. Jadi semua itu pilihan untuk dicoba gitu ya. Cuman memang setiap individu akan punya karakteristik gitu. Nah, apakah karakteristiknya itu dia lakukan dan menghasilkan karya itu tidak cukup kalau tidak didekatkan kepada siapa audiennya, siapa komunitasnya, punya peran apa di komunitas itu gitu. Kita suka lupa bahwa hal-hal yang sifatnya teknologi itu mengajak kita lari gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya tadi ya, seni itu mengembalikan kepada aspek kemanusiaannya. Kita boleh lari, tetapi karya-karya itu seperti mengingatkan kita itu juga manusia yang punya nilai rasa, memandang sesuatu itu coba kita mempertimbangkan juga keterbatasan kita. Kata ilmu itu kan sebetulnya artinya terbatas. Pak Haris misalkan mengenai ilmu apa komunikasi, ya itu artinya terbatas komunikasi. Yang lain mungkin beda lagi gitu, matematik atau apa gitu. Jadi itu yang memanusiakan kita, yang membuat sentuhan
hasil karya yang dihasilkan manusia dan teknologi itu ada nilai humanisnya. Oke. Itu yang saya ingin perlahan-lahan dan saya rasakan di BINUS mulai makin menguat. Oke, artinya Pak, kalau saya lihat nih Bapak ya, obrolan yang sampai sekarang ini, bahwa kreatif itu bukan profesi ya Pak ya. Kreatif itu udah menjadi bagian dalam hidupnya Bapak nih. Iya. Jadi kreatif itu cara kita ya, the way of life. Bahwa pada saat dia dilakukan sebagai profesi, itu akhirnya berakibat pada apresiasi. Tapi dalam segala aspek tingkah laku, mestinya semua orang itu kreatif. Tinggal gimana kita mau menghidupi nilai kreativitas yang dianugerahkan Tuhan atau tidak. Nah, biasanya orang-orang belajar desain, nanti mahasiswa baru itu ya, mereka kan tumbuh bersamaan dengan kepribadiannya tumbuh. Dari SMA masuk kuliah gitu ya. Mereka masih cari bentuk segala macam. Nah, dia diperkenalkan dengan bermacam-macam kasus gitu. Akhirnya dia terbiasa mencarikan solusi. Dan solusinya itu meskipun untuk orang lain, meskipun untuk target tertentu, tapi peran serta personal, cara pemahamannya itu menentukan hasil solusinya. Oke. Ya, artinya saya melihat begini Pak, Bapak tidak stop di dalam dunianya Bapak ya. 16 tahun di belajar bekerja dimanapun di dunia agensi, dunia advertising dan lain sebagainya. Ketika misalnya profesi itu udah stop, ya berarti berhenti dengan dunia kreatifnya gitu. Tapi malah Bapak nih berlanjut untuk bisa memberikan kontribusi lebih terhadap ilmunya Bapak dengan dunia perkuliahan. Mungkin ini menjadi salah satu pilihan bagaimana supaya apa yang Bapak punya ini bisa memberikan satu nilai manfaat buat masyarakat. Artinya yang tadi saya tanyakan tadi Pak, bahwa dunia kreatif bukan hanya sekedar dunia profesi yang Bapak lakukan sekarang, tapi memang sudah masuk dalam kehidupan. Kenapa Bapak memilih meneruskan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan dalam hal ini di BINUS itu sendiri, Pak? Ya. Mungkin ini saya sedikit ya. Dalam aliran darah saya itu ada ininya. Karena saya dilahirkan dari pasangan guru. Bapak saya kepala sekolah di sebuah yayasan ya seperti BINUS tapi kecil di kota kecil. Dari TK sampai dengan perguruan tinggi ada di almarhum bapak saya. Lalu bapak saya kepala sekolah tapi juga mengajar seni di pendidikan guru dan SD. Gitu. Ibu saya juga guru matematik, jadi saya belahnya aneh tuh, otak kanan dan otak kiri. Gitu. Jadi selain daripada mengajar, bapak saya itu proyeknya banyak, bikin slide untuk di kota kecil itu selain untuk bioskop, lalu label-label dari makanan minuman yang ada di sana, gitu, kecap apa segala macam. Jadi saya hidup bersamaan tumbuh dengan rumah saya itu seperti studio bapak saya. Jadi saya ikutan membantu, kadang-kadang saya ikutan bikin lettering, bikin macam-macam gitu. Jadi dalam tanda kutip kalau sekarang tuh saya belajar dengan pola nyantrik ya. Nyantrik itu dipakai jadi nyantri gitu. Santri kata-katanya dari nyantrik itu bahasa Jawa. Jadi belajar kepada yang expert, tetapi lewat laku kehidupan gitu. Bukan diajarin loh. Ini caranya gini, enggak gitu. Dicontohin aja, dia melakukan, saya di sebelahnya ngeliat dan itu kayak gitu ya caranya. Nah dari situ mungkin ya itu pengaruh terhadap saya di kemudian hari. Jadi, meskipun saya di industri, saya dulu aktif di asosiasi yang isinya itu membagi wacana. Gitu. Saya keliling ke kampus-kampus, membuat lomba. Gitu ya. Nah, kemudian ada salah satu teman di asosiasi itu yang mendekati saya, gabung BINUS dong, gabung BINUS. Gitu. Jadi taruh kalau usia itu boleh dibagi menjadi 20-20 gitu ya. 20 pertama saya belajar ya, 20 kedua itu saya kerja di industri.
Ya. Nah, 20 ketiga, berarti usia berapa? 42 ya. Berarti saya mulai terjun ke pendidikan. Oke. Mungkin itu tadi, mungkin juga sifat dari orang tua. Gitu. Artinya ada darah yang mengalir di dunia pendidikan ya Pak, yang mungkin tidak terlepas dengan ternyata Bapak juga terpanggil gitu ya, karena ada darah itu ya Pak ya. Saya itu heran loh, saya udah mengajar lama, mengajar aja, hanya mengajar part time waktu masih kerja di saya di industri, kerja di perusahaan, ikut di perusahaan besar, gitu. Lalu saya waktu itu masih muda kan ya, bikin entrepreneurship kalau istilahnya sekarang ya, dengan teman-teman. Lalu diakuisisi lagi oleh perusahaan besar, gitu. Terus saya punya studio sendiri, gitu. Berkali-kali berganti-ganti. Sampai akhirnya ya semuanya ada up and down-nya. Saya lupa dengan usia, saya tidak skill down kepada saya punya asisten segala macam, saya lupa itu. Bahwa ternyata di klien tuh shifting-nya udah terjadi. Jadi brand manajernya itu muda-muda banget. Kalau saya datang, mereka nggak berani komplain. Andanya enjoy Bapak dengan apa yang ya, Bapak lakukan? Enjoy. Saya sedikit kurang peduli terhadap manajemen gitu. Oh gitu, oke. Ya, waktu saya sajikan sesuatu, mereka nggak berani protes. Tapi pada saat brand manager itu misalkan compete ya, saya dengan anak muda, mereka itu bisa lu gue gitu. Lu jangan bikin gini dong gue. Gila lu bikinin brand gue, lu gituin, bisa gitu. Nah itu malah jadi gitu. Nah di saya karena sungkan. Ada shock terapi dong Pak di Bapaknya. Kok begini gitu? Waktu itu saya ngerasa, wah saya harus ngerem diri, harus mempersiapkan pasukan gitu ya. Waktu itu saya punya anak kedua masih kecil. Saya cukup merenung baca buku aja di rumah gitu ya. Tiba-tiba saya dipanggil Pak Rektor dari Pak Dekan yang lama. Nggak tahu apa dibisikin oleh Pak Dekan gitu. No, Pak. Saya datang ke Pak Rektor. Pak Agung ya, sibuk apa sekarang? Wah, saya sekarang lagi seneng Pak, punya anak di rumah. Saya cuma tidur-tidur sama anak di rumah. Yang saya salut dengan beliau adalah beliau nggak menanyakan background saya sama sekali. Sekarang kesibukan Bapak apa? Ya enjoy aja Pak dengan anak-anak. Santai. Beliau malah gitu. Nah ini Pak, udah Bapak ini tolong dikelola dengan baik, jurusan ini, silakan. Tanpa terasa Pak, sekarang 10 tahun. Jadi menurut saya itu 10 tahun Pak. Ya, leader yang baik itu Pak. Itu mempersiapkan leader-leader berikutnya, dan dia punya trust yang tinggi sekali, memberikan respect yang full. Begitu kepercayaan itu kasih, nih gitu ya, udah itu nggak usah timbang-timbang. Bapak merasa nggak, Bapak diceburin sepertinya anak-anak tadi Pak? Diceburin gimana? Artinya cemplung aja dulu. Oh iya kan? Ya. Bener nggak Pak? Bapak kejadian di Bapak nih, dicemplungin nih Bapaknya nih ceritanya. Jadi, nih. Dunia industri dan dunia pendidikan sama sekali jauh berbeda. Betul Pak, betul. Nah, Bapak kan belum pernah kan? Akhirnya kan tadi cemplungin aja dulu nih, Pak Agung cemplungin ya. Seperti yang tadi Pak Agung cerita kan. Kalau cuma mengajar saya pernah, karena kan sebelumnya saya mengajar ya. Iya. Begitu manajemen pendidikan, wow, itu perlu empati tinggi. Anak itu dilihat satu persatu. Jadi bukan cuma keberhasilan kita mentransfer ilmu, tapi mendampingi mereka loh. Bukan cuma nilai loh yang kita lihat. Saya tuh beberapa kali ngelihat anak-anak itu ya, yang tiba-tiba punya kepercayaan diri, bukan yang terus dia kerja di perusahaan yang mana gitu, itu otomatis itu kan objektif kita kan. Tapi ada juga anak-anak yang dengan kemampuan dia. Tidak setiap anak kan kelas A ya. Ada beberapa ranking gitu di dalam kelas itu. Nah, saya sering kali menjumpai anak-anak dan mendampingi mereka, dan mereka mendapatkan keberhasilan dengan porsinya itu. Misalkan ya Pak ya, dia lepas dari orang tuanya. Bayangkan kalau asistensi itu, Pak rumah saya di sebelah pasar ini ya Pak. Jadi papa saya itu dagang.
gudangnya itu penuh banget Pak. Kalau saya belajar itu rame, itu orang-orang pada pikul barang gitu. Itu dia bisa lepas Pak, punya proyek sendiri. Itu menurut saya keberhasilan yang iya. Itu nilainya juga tidak berkurang daripada anak yang berhasil mencapai di perusahaan multinasional. Sama buat saya, semua anak-anak saya. Mungkin tekanannya berbeda kali Pak ya? Iya, itu buat dia pressure-nya juga luar biasa. Pak. Iya, betul. Jadi kan sekarang kan dimungkinkan ya Pak ya, untuk anak entrepreneurship, bahkan pola advertising dulu itu kan menunggu klien. Sekarang marketplace sedikit banyak saya geser Pak. Itu harus menunggu klien. Kita bisa berinisiatif menjalani isu. Kalau enggak tidak relevan Pak. Anak-anak enggak happy. Betul Pak. Pak, balik ke yang tadi tantangan Bapak harus mengelola salah satu program ya yang tadi diminta. Bagaimana Bapak? Langsung iya, oke, atau saya pikir-pikir dulu di saat itu Pak? Kan katanya Bapak tadi kan bilang bahwa ini berbeda gitu walaupun pernah mengajar dan lain sebagainya. Saya mau tahu Pak ceritanya waktu itu. Bapak langsung iyain atau gimana tuh? Jadi gini Pak, begitu kepercayaan itu diberikan gitu ya. Memang dari kita berangkat datang ke BINUS itu memang sudah tahu kan Pak, Bapak dicari Pak ini untuk ini, gitu kan udah tahu ya. Nah, begitu beliau memberikan rasa trust, saya juga seperti harus mengimbangi gitu Pak. Ada rasa respect untuk, oh ya saya akan berbuat sebaiknya, meskipun saya belum pernah. Begitu terjun di situ Pak, nah itu tadi itu menariknya. Tunggu Pak, Bapak langsung oke atau enggak nih kemarin? Mikir berapa lama Pak? Coba bayangkan Pak, institusi sebesar BINUS gitu ya, masa ya ditolak gitu. Oke. Berarti oke ya Pak ya? Karena karena di sini tuh apa ya, enterprise, tempat di mana orang-orang pintar berkumpul gitu Pak. Saya kembali nanya yang gini Pak, memang Bapak melihat BINUS seperti apa Pak? Akhirnya Bapak jadi gitu. Jadi talent-talent terbaik itu kumpul di sini Pak. Nah, terus kemudian apalagi sekarang Pak, industri itu udah seperti apa ya? Kalau saya ada orang atau ada acara apa yang harus memanggil industri gitu Pak. Itu mereka benar-benar support Pak. Benar-benar memberi testimoni itu apa ya? Bukan cuma partner ya, seperti apa? Lebih kayak keluarga gitu Pak. Nah itu menurut saya ketulusan itu branding yang paling tinggi Pak. Mahal itu. Loyal. Bagaimana Bapak kurang lebih 10 tahun ya Pak ya? Bapak 10 tahun di BINUS ya Pak ya? Artinya apa yang membuat Bapak betah tadi kan, selain tadi bahwa tadi di situ ada talent terbaik dan juga Bapak melihat ketika ada hal-hal yang harus dicapai, semuanya bergerak dan lain sebagainya. Apa memang Bapak melihat itu atau nggak dari sisi leadership juga yang akhirnya membuat Bapak lebih betah dengan BINUS itu sendiri? Jadi apa yang melatar belakang itu juga? Jadi ini perkara gantian Pak, perkara waktu ya. Jadi kalau di BINUS itu kan talent management itu bagus sekali, dia punya risk management, dia mengelola gimana talent dalam tahap tertentu itu harus dicarikan jenjang berikutnya gitu. Sebetulnya saya di tahun ke-10 ini sudah mulai berancang-ancang sebaiknya jurusan ini dikelola dengan yang lebih mudah gitu. Jadi saya bisa lebih ke area yang lebih settle untuk riset karena memang itu tadi ya, kecepatan penting. Anak muda itu intuitifnya bagus gitu. Kalau orang tua kan pertimbangannya banyak gitu. Bukan berarti masing-masing ada kelebihan ada kelemahannya. Tapi perlu juga bahwa terobosan-terobosan itu penting banget. Iya. Yang paling saya ingat Bapak programnya Bapak ini agak menarik ya. Artinya bahwa nama ini itu juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Program Bapak adalah creative advertising, betul ya Pak ya?
kenapa harus ditambahkan creative advertising? Apakah advertising juga sudah cukup gitu? Apakah bagaimana pemikiran Bapak yang akhirnya inilah yang menjadi satu pemikiran bahwa dunia kreatif ini harus agile dan berubah gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak membuat yang akhirnya perubahan itu terjadi di Bapak karena kondisi yang ada? Ini Pak, jadi ya advertising itu tidak dikenal anak muda. Ah, serius Pak? Terus, Loh, saya menjelaskannya susah sekali. Maksudnya di sekarang di area-area sekarang ini? Oh gitu Pak. Coba bayangkan ya. Menarik nih Pak. Coba bayangkan ya. Advertising just placement berapa Anda punya budget dan SF positioning. Itu bukan orang desain. Buat anak desain, wah saya pengen bikin karyanya, bukan advertising yang membeli medianya. Ya. Nah, oleh karena itu banyak anak-anak kalau mau dikaitkan dengan kreativitinya, misalkan lu pengen nggak jadi YouTuber, betul. Advertising mengikuti. Kalau lu punya konten, advertising mengikuti. Nah, itu ternyata jauh lebih cepat diserap dengan oleh anak-anak baru ini. Oke. Nah, jadi mereka tuh perlu aktualisasi diri gitu. Oleh karena itu, kalau saya menyebut jurusan saya sekarang nggak mendeskripsikan apa itu CA. CA itu DKV yang kekinian. Itu aja udah buat anak muda. Kalau gitu ya Pak? Iya, kenapa kekinian? DKV yang kekinian ya Pak ya? Karena relevan, harus relevan ditinggalkan. Gitu. Kenapa kekinian Pak? Lu pengen nggak punya konten? Wah menarik tuh Pak. Iya. Lu bisa loh bantu UKM misalkan Pantel lu atau siapa yang punya brandnya kamu bangun, jadi konten ini berkaitan dengan brand promotion. Iya. Nah jadi berarti kita belajar video dong Pak, yang mereka lihat di Instagram kan gitu, editing video, ya itu semua diajarkan. Wah mau Pak gitu. Berarti DKVCA lumayan luas dong Pak yang dipelajari. Bukan soal naskah gitu. Tapi kontennya kekinian atau enggak? Iya. Oke. Itu lebih nyaut ke anak-anak daripada. Ini sama Pak terjadi dengan di tempat saya ketika ngajar ya di komunikasi itu terjadi Pak. Di programnya saya mengajar gitu ya di komunikasi. Sama. Kalau orang mau belajar komunikasi ya sekarang udah nggak paham tuh komunikasi itu apa Pak. Tapi kalau dikaitkan dengan konten kreator, jadi influencer, YouTuber atau reviewer sekalipun, mereka baru nyambung Pak. Artinya apa? Ketika saya bercerita begini, oke, Anda belajar Anda jadi YouTuber, influencer, atau Anda menjadi konten kreator, itu Anda harus paham konteks komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi, mengenal audiens, lalu bagaimana mengklarifikasi audiens itu sendiri, lalu pemanfaatan channel seperti apa. Dari situ Pak, baru nyambung Pak. Oh gitu ya. Nah itu juga terjadi. Oh dunia kreatif juga terjadi juga ya Pak. Jadi semua dasar ilmu itu tetap Pak. Konteksnya yang berubah. Kayak Bapak ini. Bapak kan bukan di stasiun TV apa ya. Betul. Tapi Bapak as individual bisa membuat stasiun TV. Iya kan? Iya. Punya viewer khusus gitu ya. Ya memang Bapak nggak selengkap stasiun TV ya, punya hiburan, punya politik, punya apa gitu. Betul. Bapak hanya konteksnya ini ya sharing terhadap pendidikan gitu ya. Orang lain nanti sharing tentang apa lagi gitu. Tapi itu kan nggak nunggu yang namanya. Betul. Namanya kelengkapan. Dan anak-anak itu sekarang itu Pak, begitu saya tantang untuk coba kita bikin podcast untuk jurusan. Rule-nya gimana? Follow apa yang kamu suka itu. Lebih ini Pak, lebih otentik, lebih jenuh. Dan pada akhirnya mereka paham komunikasi itu. Dengan terjun langsung. Dia ngerti gimana audiens, apalagi sekarang ya Pak ya. Semua itu serba terhubung dan on time, real time. Betul. Dia dikomentari itu dia langsung paham, ini diginikan. Dan dia mendapatkan sesuatu instan, Pak. Jadi orang melihat, wah
Gitu. Wah, gila cepet ya dapat duitnya. Makanya akhirnya mereka pengen seperti itu gitu ya. Kalau sudah gitu Pak, diajarin teoritis tuh masuk Pak. Coba dia belum tahu apa-apa, belum kenal apa-apa, diajarin teoritis. Dosanya belenger Pak ngajar. Iya, sepakat Pak, betul. Cara kita belajar juga atau cara kita memberikan pengajaran itu benar-benar kita juga harus berubah juga ya Pak melihat hal itu ya. Harus lebih. Oke. Ya, Pak, Bapak melihat bagaimana fleksibilitas BINUS terhadap perubahan-perubahan ini yang akhirnya juga Bapak bisa sangat bebas dalam arti merubah kurikulum, merubah pola mengajar, bagaimana menyampaikan materi-materi terhadap anak-anak itu sendiri, Pak. Bagaimana Bapak melihat itu? Apakah memang dibuka lebar-lebar atau memang ada batasan-batasan yang sekiranya BINUS jaga juga sih, Pak? Beruntung ya kita punya pimpinan itu malah excited-nya itu luar biasa gitu, melampaui. Jadi beliau tuh di level pimpinan tuh sudah mencanangkan target yang bahkan beberapa riset itu dibeberkan gitu ya. Tren ke depan, apa yang terjadi, mana yang kill by milenial, mana yang hidup karena milenial gitu kan. Kalau bahasa marketingnya Mas Yuswa itu pandemi ini kan juga mega shift ya. Mana yang tumbang, mana yang tumbuh gitu ya. Itu riset-riset dikasihkan. Nah sebaliknya di level individu atau di level pimpinan paling kecil itu juga harus memfasilitasi perubahan itu. Bahkan kalau bisa mendorong teman-teman yang masih notabene kolot gitu ya, itu pelan-pelan Pak. Namanya juga pendidikan. Pendidikan itu kan mengajak, membina, mengasuh gitu. Nah pola asuh ini pelan-pelan. Ada yang bisa cepat langsung, oh itu gini Pak, oh itu gini, wah itu saya senang kalau ketemu yang gitu-gitu. Tapi kan banyak juga yang, banyak juga yang konservatif. Wah, itu nggak belajar Pak, itu namanya itu nyemplung sendirinya. Ya harus dengan begitu, harus pola itu harus diadaptasi. Jadi, tapi kan berat Pak, kan nggak mudah. Pasti berat. Nggak mudah loh Pak. Saya pun juga merubah yang akhirnya saya harus ikut-ikutan dengan anak muda itu nggak merubah. Bahkan ya Pak ya, teman-teman di dosen saya di program saya ada yang nangis loh Pak menghadapi anak-anak itu Pak. Bener Pak, bener. Terjadi loh Pak. Gimana Pak? Caranya gini Pak, kita mau relevan atau enggak gitu. Oke. Ya kalau nggak mau relevan ya udah pilih yang fundamental aja. Nggak juga, fundamental itu justru penting sekarang. Jadi yang fundamental itu justru malah harus lebih kuat karena basicnya harus kuat itu. Gitu. Selebihnya itu cuma kontekstual. Gitu. Oke. Yakin itu pasti tidak mudah, yakin. Waktu, pikiran, kan irama kita menjalani itu juga sedikit banyak dipaksakan, Pak. Jadi berubah. Yang paling susah itu kan irama hidupnya ini. Nah itu, tapi semuanya kalau pola dalam pikiran kita sudah memahami bahwa semua ini kita terus beranjak di perubahan, gitu. Itu kita melakukan dengan senang, Pak. Iya. Tadi Bapak bilang bahwa ya pimpinan memberikan direction yang jelas, punya visi ke depan juga, dan juga memberikan fleksibilitas yang tinggi. Nah, kalau kita ketahui bersama kan Bapak ini di BINUS pasti sudah sudah terngiang-ngiang dengan kata-kata fostering and empowering ya Pak ya, yang kita pikir ini menjadi pegangan kita untuk ke depan gitu ya, bahkan udah mencanangkan BINUS 2035 gitu ya. Apa yang ingin kita capai segala macam Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa menyesuaikan ke arah sana Pak? Artinya apakah memang BINUS setelah mencanangkan misalnya tadi ya visi BINUS ke depan gitu ya, bagaimana Bapak menyesuaikan itu yang akhirnya saya pikir Bapak nggak akan kemana-mana sampai 2035 nih Pak. Sudah di mana-mana dan akan ada di mana-mana, Pak. Oke. Artinya Pak, kan kita digerakkan dengan empowering itu ya Pak ya. Artinya kan dituntut bahwa bagaimana kita akhirnya atau saatnya kita memberikan kontribusi
dalam dunianya kita supaya memberikan dampak buat orang banyak gitu ya, bukannya sekedar kita menghasilkan apa, tetapi apa yang kita hasilkan itu memberikan dampak atau tidak Pak gitu. Apakah ini juga akan merubah atau Bapak akhirnya diberikan apa fasilitas untuk memberikan perubahan itu sehingga apa yang kita atau visi itu bisa tercapai Pak gitu. Ya. Jadi sebetulnya ya hal yang tertinggi dari kita ini, kok saya ngomongnya filosofi terus. Justru itu Pak. Hal yang tertinggi dari apa yang kita lakukan itu sebetulnya fostering empowering itu kan tidak beda jauh dengan apa yang orang-orang tua dulu lakukan. Orang tua tapi pemaknaannya yang bisa jadi berbeda, Pak. Dan lebih apa namanya lebih tegas dan lebih punya daya dorong gitu, Pak. Kalau saya orang Jawa ya, Pak. Orang Jawa itu bilangnya gini, nah, ini gunanya tumerating lian. Gitu, Pak. Artinya? Berguna buat orang lain, itu utama, Pak. Ya, itu kan filosofi dasar yang sederhana. Nah, begitu itu berubah menjadi tata laku, ada strateginya, kemudian menjadi tujuan utama gitu ya, yang menggerakkan, tujuan yang menggerakkan, bukan cuma tujuan iming-iming visi gitu ya, tapi ada misi yang menggerakkannya juga. Fostering and empowering. Wah, itu menurut saya itu sangat relevan di hari-hari ini. Kita akan punya peran, kita akan bisa berada di lingkungan tertentu gitu ya. Itu kita jadi memiliki peran kalau kita memang punya ilmu yang bisa diterapkan di sana. Jadi saya selalu mendorong ke anak-anak saya untuk kayak gini. Kalau Anda punya karya bagus, coba temukan komunitinya. Kalau enggak, itu ya dia berhenti di kamar kosmu. Gimana Pak cara menemukan komunitinya? Gampang. Bergaul, kemudian kamu dengarin dulu di komuniti itu apa yang dibutuhkan. Lalu internalisasikan diri Anda, bisa nggak apa yang kamu bisa itu bisa dikontribusikan. Itu hal kecil. Tapi kalau pendidikan, kalau dia mengalami hal itu sekali, 2 kali gitu, hal kecil-kecil aja. Itu empowering dia Pak untuk hal yang lebih besar nanti. Pendidikan kan 4 tahun Pak. 4 tahun cepat sekali loh. Ya, dan saya pikir juga empowering kan nggak hanya sekedar, nggak hanya harus impact-nya besar kan Pak ya? Apa yang dilakukan dalam keseharian juga that's the empowering, betul nggak Pak? Iya, betul. Dan harus dilakukan dengan tulus ya Pak. Maksudnya ada tulus itu gimana? Ada semangat gitu Pak. Bukan karena ditarget orang gitu. Nggak usah nunggu itu. Jadi di kita sendiri ada rasa ingin kontributif gitu. Ingin ya kayak gitulah Pak. Jadi, tadi ya Pak, kalau balik ke pertanyaan Pak Haris membuka di awal tadi ya, ini kok salah saya tokoh yang memenangkan award apa gitu Pak. Bukan Pak, bukan asli. Nah, Bapak udah nyinggung nih Pak. Bapak kemarin saya lihat di acara luar biasa, Dies Natalis Binus ke-40. Memberikan kontribusi kepada orang-orang atau tokoh yang selama ini memberikan manfaat atau memberikan dampak orang banyak gitu ya. Dalam hal ini bagaimana diri tersebut bisa memberikan pengaruh lah. Community Service Award Pak, apa Pak yang mendasari akhirnya Bapak menurut Bapak ya, kalau saya yakin Binus juga menilai ada kriteria sendiri. Kenapa Bapak akhirnya layak untuk mendapatkan itu? Apa sih sebenarnya yang Bapak lakukan gitu Pak? Jadi ini ya kan orang menilai ya Pak ya, orang menilai dari apa yang Bapak lakukan gitu, atau apa yang kita lakukan. Apa sih yang dilakukan sama Bapak? Jadi yang perlu digarisbawahi ya, penerima buat memang ini momennya spesial gitu ya. 10 tahun Zoom Binus. Yang perlu digarisbawahi adalah yang menerima bukan hanya 1 orang tapi 5 orang gitu ya. Pasti saya yakin kepanitiaan Lustrum itu tidak main-main. Pasti rekam jejak, Binus punya beberapa. Cuman sekali lagi ya Pak, saya itu malah bersyukur gitu ya, ada lingkungan yang memungkinkan saya membersamai Pak, belajar bareng.
membersamai teman-teman mahasiswa, membersamai teman-teman dosen gitu Pak ya. Yeah. Dalam kontribusi di masyarakat. Nah, saya senang bahwa BINUS memiliki saluran kan, unit-unit yang memungkinkan dosen itu mengabdikan ilmunya di area nyata. Tapi award itu mestinya ya Pak ya, itu bisa diberikan kepada banyak Pak di BINUS Pak. Bapak nih suka merendah nih. Bapak Jawa sekali, suka merendah nih. Serius, Pak. Maksudnya gini, saya ngelihat ada teman-teman dosen yang juga melakukan itu dengan baik gitu ya. Cuman karena saya mungkin populer. salah satu justru apa itu, ya? Pak. Salah satu kriterianya mungkin kan dia juga dipilih oleh dia ini pantas gitu mungkin dengan secara itunya juga. Nah, berarti personality Bapak bagus dong, personal branding Bapak kuat sehingga gini Pak, jadi gini ceritanya itu Pak. Ya kalau dibilang begitu ya saya alhamdulillah. Tapi gini Pak, di level building management gitu ya, sering banget ngobrol sama saya, Pak, ini mau dikasih mural apa gitu ya. Padahal itu nggak ada tugas, nggak ada apa Pak. Ya udah, bikin aja. Kalau dilakukan dengan senang kan bikin. Tahu-tahu teman-teman building management bikin sendiri banyak gitu Pak, itu kan inspiratif ya. Betul Pak. Kemudian banyak hal gitu, misalkan sesuatu yang sebetulnya nggak usah di planning besar-besar, tapi dilakukan dengan senang bersama-sama gitu ya Pak. Misalkan BINUS punya komunitas yang dibina di desa-desa di daerah Jawa Barat. Saya itu sebenarnya nggak esensial peran saya Pak. Tapi saya senang dengan teman-teman tuh. Jadi lintas jurusan itu bisa gaul, bisa akrab gitu Pak. Tidak tersekat-sekat fakultatif gitu Pak. Betul. Nah, kebetulan saya itu punya keilmuan yang cukup artikulatif lah Pak. Cukup bisa dilihat karena punya medium gitu Pak. Karena desain. Nah mungkin itu kali ya yang tiba-tiba di acara community gitu, tiba-tiba saya membuat sesuatu yang orang lain melihat banyak di komunitas di Pekalongan misalnya, yang menggagas ruang sebuah kafe, ruang diskusi itu teman-teman Pak. Tapi saya beruntung membersamai mereka, saya membuatkan apa ya hiasan dinding gitu ya, yang menyerap nilai-nilai lokal di sana. Jadi ada batik-batiknya, orang batik gitu ya Pak. Padahal itu saya menginjeksikan ide saya, Pak. Ya itu Pak. Kalau nggak ada yang menginisiasi atau menginjeksi idenya, siapa yang mau meneruskan, Pak? Yang mahal kan itu, Pak. Nah, justru ya. Betul nggak? Yang mahal kan itu. Kalau ada yang tidak ada yang menggerakkan, nggak akan mungkin terjadi hal itu. Tidak ada yang mendorong, tidak mungkin hal itu bisa terjadi, Pak. Justru yang mahalnya di situ, Pak. Makanya Bapak pantas. Banyak orang loh, Pak. Banyak ya. Banyak orang yang memang melakukan hal itu. Cuman itu tadi hanya sekedar bahwa ada saya melakukan, tetapi kan orang butuh sosok, butuh tokoh, orang-orang yang memang punya semangat untuk hal itu, walaupun hanya memberikan semangat ketika semangat itu salurkan dan juga memberikan nilai manfaat. Nah itu Pak yang dilihat. Saya pikir apa yang Bapak lakukan ini tidak bekerjanya hanya sekedar bahwa Bapak ingin melakukan, tapi dengan hati loh Pak, karena nggak akan keluar Pak hal itu Pak kalau tidak dengan hati Pak. Benar nggak Pak? Betul Pak, betul. Harus dilandasi dari sini Pak, karena jangan ada keterpaksaan, lakukan semangat. Ya, meskipun ini justru itu Pak, justru itu kontribusi kepada direct ke masyarakat langsung itu memang harus ada nilai pendidikan tetap ada, karena masyarakat kita salah mempersepsi kedatangan akademisi di daerahnya Pak. Itu sering sekali. Jadi kita mendingan belak-belakan di depan. Kalau kita datang itu kita hanya membawa ilmu yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dari situ Pak. Kadang-kadang mereka keinginannya kan nggak gitu Pak, direct langsung. Ada sepeda motor nggak Pak? Ada uang bensin nggak gitu-gitu Pak? Itu Pak. Betul Pak. Saya pernah dengar salah satu podcast dengan Sujiwo Tejo Pak. Dia bilang begini katanya,
Kalau Anda memperhitungkan dengan apa yang Anda kerjakan, berarti Anda tidak cinta dengan pekerjaan itu. Tapi ketika Anda bekerja atau melakukan sesuatu yang tanpa ada perhitungan itu dan tidak mengenal waktu dan itu disenangi dan itulah diri Anda dan apa yang Anda lakukan bahwa Anda cinta dengan Anda. Kalau Anda masih marah-marah berarti Anda tidak cinta. Begitu katanya Pak. Benar Pak? Bagaimana menurut Bapak? Saya amini Pak, itu guru spiritual seni. Jadi, Pak, dengar itu Pak, benar juga ya. Kadang-kadang kita mengaku cinta, tapi masih marah-marah, masih memperhitungkan segala macam. Kalau Anda cinta, ya berarti kan Anda tidak memberikan itu gitu loh Pak. Saya pikir cinta tidak merinci Pak. Bener juga. Ya, ya kalau cinta tanpa ada, ya gini, misalnya dia bilang gini, cinta itu adalah butuh pengorbanan. Hey, kalau Anda cinta, ya berarti semuanya bahwa semuanya itu tidak ada pengorbanan, tidak berkorban. Ya Anda cinta, ya udah, apa yang Anda lakukan Anda cinta. Kenapa harus disebut dengan pengorbanan? Gitu katanya Pak. Termasuk dengan dunia yang Anda lakukan sekarang ini. Gimana Pak? Amin Pak, saya amin. Amin ya Pak ya. Sepakat ya Pak ya, sepakat ya. Semoga teman-teman banyak yang mengamini juga sehingga ini impact-nya akan fostering empower itu impact-nya akan benar-benar dari hati Pak ya. Oke. Aduh. Wah, itu luar biasa. Pak, ini saya seneng banget loh sebenarnya ngobrol sama Bapak nih, filosofis lalu juga ya bagaimana juga Bapak melihat sudut pandangnya dari tidak hanya dari Bapak yang lakukan sekarang juga melihat dari situasi yang ada dan bagaimana melihat ke depan itu seperti apa Pak. Kapan-kapan ngobrol lagi Pak di part 2 lah Pak ya. Saya senang sekali. Ini menarik nih Pak Agung. Saya jarang sebenarnya ngobrol banyak dengan Pak Agung ya. Paling seputar pekerjaan, terakhir ngobrol tentang bagaimana membangun branding segala macam. Tapi kalau digali-gali ternyata banyak hal yang saya banyak belajar juga hari ini dengan Bapak. Saya juga belajar dari Bapak. Kok bisa ya? Saya lihat wah podcastnya Pak Haris nih very profesional. Gimana ceritanya ini? Iya. Ya, sekali lagi Pak, saya sangat appreciate dengan waktunya Bapak, ngobrol banyak gitu ya. Banyak hal saya pikir juga nanti yang mendengarkan inspirasi yang akan lahir dari apa yang Bapak sampaikan tadi gitu ya. Dan juga saya pikir apresiasi yang tadi diberikan oleh BINUS itu dengan Community Service Award itu memberikan semangat lah ya bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang harusnya bisa memberikan nilai besar buat orang lain gitu ya. Dan kecintaan terhadap pekerjaan kita itu ya saya pikir juga 16 tahun hampir mungkin sekarang 20 tahun lebih dengan dunia apa yang Bapak lakukan ini bukan hanya sekedar profesi kalau saya dengar tadi ya. Justru ini menjadi masuk dalam kehidupan dan itu menjadi penting gitu ya. Pak, sekali lagi Pak, sukses terus Pak. Sehat Pak. Doanya Pak. Kita harap tim juga moga-moga sehat. Ini sehat. Sama-sama Pak. Sama-sama. Thank you Pak. Kita ketemu lagi di lain waktu Pak. Let's close this. Thank you Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Oke.